Oke teman-teman, kali ini admin akan membahas tentang Kota Mubagu. Buat kalian yang sudah DM di Instagram admin Fuhendra168 dan juga sudah berkomentar di video admin sebelumnya untuk membahas tentang Kota Mubagu, video ini admin persembahkan untuk kalian semua. Kota Mubagu adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Jumlah penduduk dari hasil registrasi pada tahun 2018 yaitu sebesar 125.835 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 63.976 jiwa dan penduduk perempuan 61.859 jiwa. Sarana transportasi di Kota Mubagu lebih banyak didominasi oleh bentor alias becak motor, dan untuk keluar kota kebanyakan masyarakat menggunakan taksi gelap, mobil pribadi yang dijadikan mobil antar kota, dan juga terdapat mikro untuk trayek daerah tertentu. Bentor di Kota Mubagu sangat menarik karena dilengkapi dengan sound system musik sehingga penumpang bisa menikmati perjalanan dengan sangat nikmat dan bisa bergoyang disco. Bentor menjadi alat transportasi favorit di Kota Mubagu. Umumnya bentor diisi oleh 2-3 orang penumpang. Jadi buat kalian yang pingin ke Kota Mubagu untuk menikmati suasana Kota Mubagu, jadi kalian bisa pesan bentor ya. Rata-rata tarifnya di sekitaran 5-10 ribu ya, tergantung dari jarak yang kalian tempuh. Jadi mudah-mudahan dengan lihat video ini abang bentor kalau saya ke Kota Mubagu bisa dikasih diskon. Oke, lanjut. Kota Mubagu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolang Mongondo yang bertujuan untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan, dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Kota Buan. Yo, bagaimana menurut kalian? Keren bukan penataan kotanya, baru akses jalannya, pokoknya jalannya yang lurus-lurus, lebar-lebar lagi jalannya. Jadi membuat Kota Mubagu ini serasa kota yang sangat berbeda pada umumnya di Sulawesi Utara. Jadi ayo, siapa yang sudah pernah datang ke Kota Mubagu atau yang pernah jalan-jalan ke Kota Mubagu, tulis komentar kalian di bawah ya. Dan bagaimana pendapat kalian tentang Kota Mubagu ini? Karena Kota Mubagu ini cukup menarik akhir-akhir ini karena banyak sekali investor yang datang ke sini untuk membuka usaha di Kota Mubagu. Desa Bolang terletak di tepi pantai utara yang pada abad 17 sampai akhir abad ke-19 menjadi tempat kedudukan Istana Raja. Sedangkan Desa Mongondo terletak sekitar 2 km selatan Kota Mubagu. Nama Bolang yang berasal dari kata bolangu atau bolangon yang berarti laut. Bolaang atau golang arti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap. Sedangkan Mongondo dari kata momondo yang berarti berseru tanda kemenangan. Penduduk asli wilayah Bolang Mongondo berasal dari keturunan Gumalangit dan Tende Duata serta Tumotoi Bokol dan Tumotoi Bokat. Pada zaman pemerintahan Raja Cornelius Manopo, Raja ke-16 tahun 1832, agama Islam masuk di daerah Bolang Mongondo melalui Gorontalo yang dibawa oleh Syarif Aloewi. Kalau ada salah pengucapan kata harap dimaklumi. Yang menikah dengan putri raja pada tahun 1866. Karena keluarga raja memeluk agama Islam, maka agama Islam dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dan turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan beberapa segi kehidupan masyarakat. Pada tahun 1904 dilakukan penghitungan penduduk Bolang Mongondo yang berjumlah 41.417 jiwa. Ibu kota Bolang Mongondo sebelumnya terletak di salah satu kaki Gunung Sia dekat Popo Mongondo dengan nama Kota Baru. Karena tempat itu kurang strategis, maka diusahakan pemindahan ke Kota Mubagu dan peresmian diadakan pada bulan April tahun 1911. Pada tahun 1911 didirikan sebuah rumah sakit di ibu kota yang baru Kota Mubagu. Rakyat mulai mengenal pengobatan modern, namun ada juga yang masih mempertahankan dan melestarikan pengobatan tradisional melalui tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat dan sampai sekarang masih dibudayakan secara konvensional. Kota Mubagu mencakup wilayah daratan kepulauan yang memiliki daratan seluas 184,5
km persegi. Kota Mobagu terletak di ketinggian antara 180 sampai 130 meter di atas permukaan laut, jadi cukup tinggi ya. Posisi Kota Mobagu berada di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan yang dilewati beberapa sungai. Pertanian tanaman pangan yang luas dengan panen terbesar di Kota Mobagu adalah tanaman padi dengan luas lahan panen sekitar 56,68% dari total luas panen tanaman pangan di Kota Mobagu atau sekitar 8.094 hektar. Diikuti tanaman jagung dengan luas panen sekitar 5.572 hektar. Di Kota Mobagu juga terdapat tambang emas yang menjadi penghasilan masyarakat. Oke, itulah sekilas tentang Kota Mobagu. Informasi ini saya dapatkan dari Wiki. Menurut admin, Kota Mobagu ini sangat unik ya, karena serasa di kota 1000 masjid di sini. Karena di mana-mana terlihat banyak sekali masjid berdiri. Hampir di 200 sampai 300-an meter itu terdapat satu masjid berdiri di kota ini. Kota ini sangat rapi dan bersih. Penataan kota yang keren yang membuat akses jalan yang sangat lebar menjadikan kota ini sebagai contoh pusat pengembangan kota-kota lainnya. Masyarakat yang ramah menjadikan Kota Mobagu memiliki iklim investasi yang terus tumbuh sepanjang tahun. Bisa jadi ke depan Kota Mobagu akan menjadi salah satu kota termaju di Sulawesi Utara. Dilihat dari banyaknya investor yang datang ke kota ini, kita doakan saja. Sedikit iklan buat teman-teman yang mau belanja bahan bangunan. Admin merekomendasikan toko bahan bangunan yang berada di Papundayan dengan nama Toko Usaha Jaya 168 yang terletak di Papundayan, samping kantor LRJ di Jalan Manapu. Toko ini kalian dapat mendapatkan harga bahan bangunan terbaik di Kota Mobagu, melayani pembelian eceran dan grosiran. Pokoknya terbaik deh. Buat teman-teman yang datang ke Kota Mobagu atau jalan-jalan ke Kota Mobagu, jangan lupa mampir ke Desa Lobong. Di sana banyak sekali nanas yang dijual di pinggir jalan. Jadi kalian kalau mau balik dari Kota Mobagu ke arah Manado, kalian lihat saja, tidak jauh dari pusat Kota Mobagu itu sebelah kiri ada banyak sekali orang jual nanas di sana. Jadi Desa Lobong itu sangat terkenal dengan nanasnya dan sangat berbeda sekali dengan nanas-nanas pada umumnya. Jadi wajib kalian beli untuk bawa pulang sekedar dijadikan oleh-oleh. Itu satu. Berapa? Yang makan cuma berdua. Ini desa apa namanya ini, Pak? Desa Lobong, Menenga. Ini Lobong ya? Iya, Menenga Lobong. Sepanjang jalan ini banyak orang jual nanas ya? Ayo, Memang ini tanam sendiri atau beli? beli. Oh, beli. Oh. Ada juga tanam sendiri, Mas. Isi dia apa otak? Kalau sendiri kan habis. Nggak mencukupi juga ya kalau jualnya. Oke teman-teman, admin tutup dulu videonya sampai di sini. Kalau teman-teman mau kotanya admin bahas, ketik di kolom komentar ya. Oke, kalau ada kata-kata, perbuatan, tindakan admin yang salah atau ucapan admin yang keliru, admin mohon maaf dan mohon dimaklumi karena admin juga manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Oke, cukup sekian video ini, sampai jumpa lagi, see you and bye.